Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, bagi ibu bapak atau adik-adik atau teman-teman semua yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan segera kesembuhan dan sakitnya menjadi penggugur dosa. Alhamdulillah, Bun Pagi hadir kembali di Bandung TV setiap hari Rabu jam 6.30 sampai 7.30, yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Alhamdulillah telah hadir di studio Bandung TV guru kita semua, Bapak Kiai Haji Muhtar Holid. Dan kita akan ngebahas apa nih tadi hari ini tadi? Kita membahas seputar ibadah sosial ya. Ibadah sosial. Kita mulai saja. Boleh Tan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur, karena janji Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur pasti ditambah nikmat. Jadi nikmat ditambah atau tidak tergantung syukur kita kepada Allah. Nah, kita akan melanjutkan yang kemarin ya, masalah ibadah sosial. Terakhir kemarin diafah ya. Nah, sekarang nafkah. Nafkah ini nafaqatul rajuli ala ahlihi ibadah, kata Nabi. Nafkah seseorang yang diberikan kepada keluarganya termasuk ibadah. Jadi ibadah dalam Islam ini bukan hanya ibadah ritual, termasuk ibadah sosial. Bahkan man qadar ala iyalihi kana qal mujahidi fisabilillah. Siapa yang bercucuran keringat menghidupi keluarganya, qal mujahidi fisabilillah. Itu sama dengan jihad fisabilillah. Jadi jihad bukan meledakkan bom ya, menjamin masa depan anak, menjamin masa depan istri. Dalam hadis yang lain pernah kita sampaikan, inna minaz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-salah wala sadaqah wala al-hajj wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan sedekah, tidak dimaafkan dengan salat, tidak dimaafkan dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffiru al-hamu fitra bil maisha. Hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Itu nafkah itu penting sekali. Nah, ada keterangan yang lain, bahkan seorang sukses itu berawal dari menjamin keluarganya. Sukses di situ. Menjamin anaknya, menjamin istrinya, karena ketika terjadi ijab kabul itu kan penyerahan resmi ya dari orang tuanya kepada kita sebagai suami. Nah, karena penyerahan resmi, maka saat itulah separuh beban orang tuanya sudah ditanggung oleh suami, dan itu amanah ya. Nah, la dina lima la amanatalah. Tidak ada agama bagi yang tidak melaksanakan amanah. Jadi agama atau dia beragama baik atau tidak tergantung melaksanakan amanah. Istri suami adalah amanah. Tugas kita adalah ngasih nafkah. Khusus di rumah tangga ada dua nafkah. Satu nafkah lahir, dua nafkah batin. Nafkah lahir itu sandang, papan dan sebagainya. Dan biasanya kalau sudah niat nikah ibadah itu dengan sendirinya rezeki dibuka oleh Allah. Sampai ada keterangan katanya kalau kalian ingin dapat rezeki coba nikah. Saya termasuk nekat waktu itu ya, nikah juga ya, kerjaan belum jelas ya, penghasilan hanya sekian nominalnya ya, kalau di matematika tidak mungkin. Tapi kata guru-guru kita, daftar nikah saja kata. Insya Allah kalau lurus niat ibadah, insya Allah Allah akan ngasih rezeki. Ya nikahlah. Nah, dan ternyata subhanallah ya, betul nikah itu mendatangkan rezeki. Nah, nanti anak mendatangkan rezeki, masing-masing punya rezeki. Nah, terlalu banyak orang yang mendapatkan rezeki berawal dari nikah, berawal dari punya anak. Nah, seluruh pemberian kepada istri, kepada anak itu bagian dari nafkah. Dan nafkah ini termasuk bagian dari mempercepat diijabah doa. Ya, makanya mentelantarkan istri, mentelantarkan anak, mentelantarkan cucu, mentelantarkan darah daging kita, itu akan penghalang doanya makin. Karena dia tidak melaksanakan perintah Allah. Itu yang namanya sandang, papan, pangan, semuanya adalah nafkah yang disebut dengan mawaddah. Nah, ada juga nafkah yang berikutnya warahmah. Nafkah rahmah ini adalah nafkah batin. Nah, pemberian nafkah
jasmani dan rohani, nafkah lahir dan batin bila berjalan dengan baik itu kayak kemarin kita sampaikan kayak sayap ya kalau dalam burung itu. Kalau burung terbang, seimbang tuh. Nah, seimbang. Yang kanan sebutlah nafkah lahir, yang kiri nafkah batin. Nafkah lahir jalan, batin tidak, itu burung nggak seimbang. Nah, tapi kalau umpamanya dua-duanya terbang seimbang, maka burung itu insya Allah akan terbang. Dengan cirinya, kalau mawadah ada, rohmah ada, itu disebut dengan sakinah, ketenangan lahir batin. Nah, kata baginda Nabi, nafkah batin ini termasuk punten hubungan intim. Nafkah batin termasuk belayan kasih sayang. Sampai kata Nabi, siapa yang menatap istrinya, menatap pasangannya, nadatawudin, dengan tatapan kasih sayang, gufirallahu, dimaafkan dosa-dosanya. Dia menatap saja, netep, melong, kata orang Sunda, melong pinuh kukanya, dihapunten dosa-dosanya. Nah, itu nafkah batin. Nah, nafkah itu seperti itu. Baik nafkah lahir ataupun nafkah batin, bila kita penuhi, mempercepat doa diijabah. Dan ujungnya, kalau nafkah lahir batin terpenuhi, insya Allah apa yang disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahnya mewah, uangnya banyak, mobilnya bagus, belum sempurna. Lengkapi dengan rohmah. Rohmah jalan, alhamdulillah, semua terpenuhi. Tapi mawadah belum. Nah, imbangi dengan mawadah. Pokoknya kita harus berusaha mendapatkan, mencapai mawadah warohmah. Insya Allah mawadah warohmah itu akan mempercepat doa diijabah. Kalau Allah bisa, gitu kan. Oke, dan ini meskipun juga tidak boleh gegabah tadi ya, akan ini kan dalam artian memang mesti mempercepat juga ya nikah itu gimana tanggapannya kan? Ya, nikah itu ibadah, tapi tidak boleh gegabah, benar itu. Nikah itu ibadah, tapi tidak boleh gegabah. Jodoh itu jorok, tapi tidak boleh ceroboh. Karena al-ana'u minallah, sikap pertimbangan, penuh perhitungan untuk memilih calon kita minallah, dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa dalam memilih jodoh itu datang dari setan. Makanya ada istilah ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal sambil detil siapa calon kita. Ini baru saja 2 hari yang lalu lah gitu ya. Ya usianya cukup jauh ya. Ganteng kata orang Sunda, ganteng bukan gangguan telinga, kasep gitu ya. Nah, calon istrinya luar biasa ya, udah hanya ujungnya ketipu, dan ini masya Allah, ketipunya cukup besar, ratusan juta. Akhirnya nipu pulang. Hati-hati, banyak orang yang santun tapi tidak jujur. Nah, ini nih santun, cakep tidak jujur. Ujungnya banyak yang jadi korban. Nah, sikap pertimbangan penuh perhitungan itu datang dari Allah. Sikap tergesa-gesa dalam memilih jodoh itu boleh jadi datang dari setan. Nah, ta'aruf itu penting. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah saya mau nikah, sudah kenal belum? Kata sahabat ini, belum, kenali dulu baru nikah. Ya guru-guru nikah tidak bisa. Nah, istikharah, bahkan ada sholat istikharah untuk minta memilih yang terbaik kepada Allah. Istikharah itu tidak sebentar, bahkan yang belum dapat jodoh pun dari sekarang untuk nabung istikharah. Nah, saya menemukan ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, karena kualitas istikharah itu sangat menentukan. Insya Allah kalau Allah sudah intervensi masuk dalam urusan kita, pasti Allah akan berikan yang terbaik. Oke. Pemirsa Bandung TV, kami ingatkan kembali bisa interaktif di line telepon 022 7214 214 atau di WA interaktif nomor Pak Ustadz di 081 2211 6740 ya tadi. Tadi sebelum kita ngelanjut lagi tadi, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau misalkan sudah mendapatkan jodoh nih tadi, apa ada calon, orang tuanya agak kurang setuju, meskipun katanya nanti juga yang menjalankan adalah anaknya. Itu ada yang beranggapan katanya setengah-setengah katanya tadi, pendapat dari orang tua juga harus di ini, kemudian dari anak juga itu, atau gimana katanya? Untuk mendapatkan mawadah warohmah atau baiti jannati itu butuh seperangkat gitu ya. Walaupun restu orang tua tidak termasuk rukun. Ya. Tidak termasuk rukun tadi sebenarnya. Tidak termasuk rukun. Nah, rukun nikah itu kan 4, pengantin laki, pengantin perempuan, wali, saksi, ijab kabul, 5 ya. Rukun itu. Tapi di luar itu akan menyempurnakan
keberkahan di rumah tangga, restu orang tua. Kalau terpenuhi 5 ini, sah pernikahannya. Tapi kalau tanpa izin, orang tua tidak restu, itu secara akhlak dia menyakiti orang tua. Dan menyakiti orang tua itu termasuk dosa besar. Sampai kata Nabi kan, ada 2 dosa yang kontan di dunia. Siksanya itu. 1, uququl walidain, mengecewakan orang tua. Yang kedua, al-baghi, baghi itu termasuk berzina, itu kontan di dunia. Makanya penting, kalau orang tuanya belum restu, jangan dulu. Kita istikharah dulu. Kita pendekatan terus. Saya ketemu orang, Ji katanya, alhamdulillah sudah restu. Soalnya caranya gimana gitu kan? Saya berdoa, belum juga merestui. Akhirnya kata calon istri, bapak saya itu gampang katanya. Kirim aja kesenangannya katanya. Soalnya kupat tahu ya. Kupat tahu. Tiap hari Sabtu ngirim kupat. Kan wani pisan nukeran kupat yang budak. Alhamdulillah karena minantu bager ngirim kupat. Dan sampai sekarang udah 5 tahun rumah tangga masih ngirim kupat. Allahu Akbar. Inilah proses ya. Proses itu begitu. Jadi terpenuhi rukun, orang tua tidak merestui, tetap nikah. Secara akhlak dia merusak dengan orang tuanya. Dan menyakiti orang tua itu termasuk dosa besar. Makanya jangankan orang tua. Alhambu al-maut, adik ipar saja. Oh. Adik ipar, kakak ipar, al-maut bisa jadi kematian di rumah tangga. Itu. Karena nikah itu kan pertemuan 2 keluarga besar ya. Jangan sampai adik ipar setuju, kakak ipar setuju, ujungnya keharmonisan hilang. Kalau harmonis hilang di rumah tangga, maka berkah hilang. Allah. Dan harmonis itu pintunya adalah kasih sayang. Mun awal lagi setuju, ulah wara. Terus saya dibujuk proses. Itu yang disebut dengan ta'aruf. Mengenal kehadiran saya setuju atau enggak gitu kan. Nah, kalau pokoknya nih terpaksa nih ujungnya apa? 5 nih. Yang 2 tidak setuju, yang 3 setuju. Udah kondisi ini kita ambil voting saja. Tapi selama rumah tangga perlihatkan prestasi yang bagus. Nanti yang 2 itu terpenuhi. Oh, ternyata salah duga sementara ini. Atau dia rumah tangganya bagus. Nah, jadi setuju itu butuh proses juga. Ada yang sudah punya anak 2 baru setuju. Ada yang sudah punya anak 3 baru setuju. Pulang ke tanah air, nginep di hotel karena orang tuanya nggak boleh ke rumahnya. Dia perlihatkan foto anak terakhirnya. Langsung ini Pak, mohon maaf, ini anak saya terakhir. Mudah-mudahan dengan cucu terakhir dari saya, Papa bisa terbuka hatinya. Ujungnya bawa ke sini, senang banget katanya. Nggak pernah punya cucu laki-laki. Orang Kulen sekarang damai. Jadi itu yang disebut anak itu qurrata a'yun. Makna qurrata a'yun itu mendamaikan yang bertengkar. Mendamaikan. Oh. Tanggung suami si pasnya kan kebudak yang dipisahnya. Iya. Tidak apa-apa, harusnya malu orang tua itu ya. Allah. Baik pemirsa Bandung TV, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan tema berikutnya, kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini. Pemirsa Bandung TV, alhamdulillah kita ketemu lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Tadi Ustadz sempat membahas bahwa pernikahan itu adalah sebuah amanah. Orang yang tidak amanah artinya tidak punya agama. Dan bisa dilanjutkan lagi tadi ini ada beberapa pertanyaan dari 728 tadi katanya. Ini katanya menjadi anak soleh itu resepnya apa tadi? Kan itu kan banyak sekali yang indikatornya banyak. Ada satu buku judulnya Tarbiyatul Aulad ya, pendidikan kepada anak. Sekarang udah terjemah bahasa Indonesia, kalau nggak salah ada 2 jilid, bagus tuh dipelajari. Tarbiyatul Dr. Nasih Ulwan kalau nggak salah yang ngarang itu. Kalau kita lihat buku itu, pintu supaya anak itu soleh, pintu pertama akikah. Akikah itu tidak semata-mata ibadah sosial, tapi akan menyolehkan anak. Karena ketika disembelih, Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadza, sebutkan nama anak itu, nanti kan darah memancar. Nah, keluarlah jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senakan-nakannya yang akikah, tidak senaka yang tidak akikah. Sekarang banyak yang nakal bukan anak-anak, yang sudah tua nakal. Siga nama can akikah. Kedua, makanan. Makanan yang diberikan kepada anak diusahakan makanan yang halal.
Sampai ada hadis begini, untuk para bapak dalamilah surat Al-Maidah katanya. Untuk para ibu dalamilah surat An-Nisa dan An-Nur. Apa maknanya? Kenapa bapak-bapak surat Al-Maidah? Dalam surat Al-Maidah banyak bicara tentang makanan halal haram. Bila seorang ayah mencari nafkah, diberikan kepada istri dan anaknya yang halal, disebarkan ke seluruh tubuh oleh darahnya, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki membentuk pribadinya. Bila makanan itu tidak halal, sama disebarkan ke seluruh tubuh kan oleh darah, membentuk pribadi yang tidak saleh. Jadi Masya Allah ya, sampai ada hadis mengatakan hancurnya akhlak berawal dari makanan. Makanya makanan itu tidak cukup halal, tapi thayyiban juga ya, tidak beresiko. Makanya hati-hati, sayang sama anak tidak cukup nih mobil, nih motor, kasih nafkah yang halal. Nah, kedua. Yang ketiga, pergaulan. Nah, an-nasu ala dini khalilihi. Anak itu tergantung agama temannya. Coba, agama saya bisa robah, pribadi bisa robah, karena pengantung temannya. Fal yang dur ahadukum mayu khalilu. Hendaklah setiap orang tua meneliti dengan siapa anak itu bergaul. Bahkan sampai ada teman saya itu pindah rumah. Wah, rumah sudah bagus lah, saya tahu rumah itu bagus karena dia ya mampu juga, orang kaya, bagus. Jadi mau pindah katanya. Kunaon Kang? Waduh, lingkungan rusak sana. Anak saya yang ingin saya selamatkan, karena anak saya kan masih kecil-kecil, belum punya dasar kuat. Pindah kemana? Ke komplek, satu komplek katanya, yang dekat masjid. Jadi dengan harapan setiap hari saya bila ada di rumah ngajak anak saya ke masjid. Itu subhanallah dampaknya luar biasa. Makanya al-wahdah khairu min jalisi su. Hidup menyendiri, memisahkan dari komunitas yang bisa merusak anak lebih baik daripada bergaul dengan lingkungan yang tidak baik. Makanya pindah rumah itu penting. Pindah rumah, pindah kantor, mungkin pindah kerjaan dan sebagainya. Nah, 2, 3 ya. Keempat, anak itu akan soleh karena yang ngasuhnya. Yang ngasuh. Sampai para sahabat tuh kalau anaknya lahir, sengaja itu ditahnik namanya, dibawa kepada Nabi, ingin disuapin oleh Nabi. Karena gendongan orang soleh katanya akan menentukan orang itu soleh tidaknya. Allah. Jadi jangan sembarangan. Kan apalagi zaman sekarang ya banyak, Masya Allah ya. Kita temukan viral kan, ada anak majikannya diajak minta-minta, bahkan disewakan itu kan. Saya bahkan menemukan ada seorang anak yang usianya SMP tapi akhlak pribadinya kayak TK. Ditelusuri ternyata apa? Dikasih obat tidur waktu kecilnya oleh pembantunya. Karena pembantunya ingin jong-jong nonton Tommy Show. Dan Masya Allah banyak saraf yang putus. Jadi kalau dia ngasuh, itu karena upah. Kalau ayahnya, ibunya, bibinya mungkin, saudaranya ngasuh itu karena memang ada kecintaan. Beda itu nilainya ya, beda nilainya. Sampai kata Nabi kan, Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Nah, cinta kepada anak dengan tulus, itu penyebab Allah cinta kepada kita. Begitu anak diterlantarkan, maka cinta Allah akan hilang dari kita. Nah, terakhir, ini doa. Nah, doa yang kemarin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi habli minal muqarrabin, Rabbi habli minal muttaqin. Itu surat As-Saffat ayat ke-100 ya. Nah, atau doa Ali Imran ayat 38. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doa Nabi Zakaria. Nah, dan terakhir boleh Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tapi ada keterangan yang lain juga. Al-baitu madrasah, rumah itu sekolah. Ada keterangan yang lain, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama untuk anak-anak. Jadi soleh tidaknya anak tergantung ibunya. Jadi bapak sebagai kepala sekolahnya, di situ ya. Kakak-kakaknya, timnya itu sebagai ustadz-ustadzahnya. Jadi al-ummu madrasatul ula itu. Jadi sekitar orang-orang soleh itu. Kalau sudah kakaknya tidak baik, adiknya tidak baik, indung bapana liur, udah lewat budak nakal itu. Nah, ya. Makanya jangan sampai berantem itu depan anak, karena apa yang dilihat, apa yang didengar itu akan membentuk pribadi anak. Dan mereka dengan sangat jelas ya. Saya tuh Masya Allah ya, ada anak yang terlantar, bukan tidak ada ayah ibunya. Kalau ke rumah tuh nggak mau dia, tapi kalau dibawa ke kebun binatang, ramah gitu ya, akrab dengan monyet, dengan apa. Saya melihat katanya binatang itu lebih nurut, karena melihat ayah ibunya saling menyakiti. Nah, jadi suasana di rumah juga sangat menentukan. Begitu, Kang Agung ya.
Oke, ini kita nyambung lagi ke ada lagi pertanyaan yang masih relate dengan itu di 162. Ini katanya ada anak tiri yang ingin diperlakukan. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum, sama Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, sareng Pak Erlan, mangga, Kang Erlan. Mangga, Kang. Dengan Pak Kiai kemana apa? Alhamdulillah, sehat. Amin. Ini Pak Kiai, dengan adanya pandemi COVID-19, khususnya masyarakat Indonesia di belahan dunia, dengan adanya bencana alam yang menurunnya itu sudah ratusan ribu bahkan jutaan. Sedangkan masyarakat Indonesia ini kan mempunyai tradisi. Saya juga kan beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, pergi ke Bekasi. Istri kakak saya meninggal dunia, yang mana biasanya kan suka ada tahlilan Pak Kiai. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan tidak boleh ada kerumunan, apalagi sesuai dengan kemajuan Kabinet Indonesia Maju, Jawa Barat provinsi termaju di Indonesia, maka beliau itu tahlilannya itu diberikan kepada kaum duafa, baik fakir miskin, anak yatim, juga anak jalanan dan lain sebagainya, kepada kaum kerabat. Apakah dengan demikian kita mengurangi pahala yang dilakukan oleh saudara saya tersebut, itu Pak Kiai? Yang kedua yaitu membaca suci Al-Quran, yang mana di masjid-masjid, saya juga suka ikut di Masjid Raya, terutama ini kan ada yang menggunakan Al-Quran langsung, ada yang melalui HP. Apakah yang afdol mana, membaca Al-Quran langsung, apakah dengan HP? Apakah juga persyaratannya kalau Al-Quran dengan HP itu ada persyaratan-persyaratan, kita mau mengurangi fadilahnya? Enggak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama tentang kerumunan ini tadi. Ini yang sangat klasik dan sangat sensitif. Coba gimana? Begini, ada pepatah Arab gini, al-himyah ra'su kulli daba, ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan saya yakin yang meneliti nih corona ini nyebarnya dari kerumunan. Itu yang meneliti secara ilmiah bisa diteliti ya. Ini. Makanya kita kenapa jaga jarak, kenapa kita pakai masker, itu bentuk ikhtiar kita. Dan sama dengan sholat ya, sholat itu renggang, itu bentuk ikhtiar. Sholat pakai masker itu bentuk ikhtiar. Karena jangankan ada penyakit, dalam hadis Muslim itu ada orang yang makan bawang, ya, kan bau bawang itu. Ya Rasul, saya mau ke masjid, tapi habis makan bawang gitu. Masuklah ke masjid tapi agak jarak. Luar biasa ya, saking itu bawang teh atau bawang aromanya itu, apalagi menyangkut penyakit kan. Nah, sama dengan takziah, di kita dengan tahlilan. Udah banyak metode. Jadi takziah itu satu, mendoakan bersama. Mendoakan bersama tidak identik ngariung. Ada berdoa bersama maknawiyah. Tempatnya tidak ngumpul bersama-sama, tengariung, tapi sama-sama berdoa dalam waktu yang bersamaan. Tempatnya jauh-jauh, satu RW tiap rumah. Kita punya apa ya? Punya sinyal khusus gitu ya, punya grup khusus. Hari ini takziah di si A, mendoakannya di rumah masing-masing. Nah, langsung itu termasuk berdoa bersama. Jadi tempatnya berbeda. Yang kedua, betul, kalau ada biaya untuk biaya takziah, berikan anak yatim. Itu lebih bermanfaat. Apalagi kondisi sampai saat ini. Karena kata Nabi kan, badiru bisadaqah. Segera kalian bersedekah, fa innal balaa yatahataha. Sesungguhnya bencana itu tidak bisa melangkahi sedekah. Di bencana itu selanjutnya azab kubur. Jadi penghuni kubur ini akan berubah nasibnya. Satu, karena didoakan oleh keluarga besarnya. Kayak gini, bawa dosa 100 nih. Nah, anaknya berdoa Allahumma gfirlahu, nanti berkurang tinggal 80. Tetangganya sahabatnya ikut mendoakan Allahumma gfirlahu. Boleh jadi pas hari kiamat bersih dosanya. Belum dengan bersedekah. Sedekah atas nama almarhumah, nyampe. Karena yang terputus itu yang meninggal. Jadi idza mata ibnu adama in qata'a amalu ila min salasin. Apabila kita meninggal dunia terputus amalnya. Yang putus amalnya yang meninggal. Yang hidup masih ngalir, sedekahnya ngalir. Dan insya Allah walaupun ya saya anjurkan yang diberi itu adalah orang yang saleh. Ke panti asuhan, ke pesantren, tolong doakan almarhum karena sudah wafat, nyampe.
Kemarin ada beberapa kali takjiah ya, ada yang ngirim nasi dus, ada yang ngirim makanan yang lain, bahkan ada yang ngirim pakaian. Tujuannya itu apa? Ini biaya takjiah katanya. Kami ganti dengan ini karena kami ingin takjiah tidak hilang dan menggembirakan orang lain. Itu caranya. Yang kedua masalah baca Quran ya. Ya, yang aman, yang paling afdol adalah baca Quran langsung. Ya, paling afdol. Ya, karena keseluruhan kan, ya. Keseluruhan. Kalau dari handphone ada pahalanya ada, itu kan campur di situ. Ya. Tapi daripada tidak, lebih baik pakai handphone. Luar biasa. Makanya di handphone itu kan bukan hanya yang jelek, yang baik juga banyak. Terus terang saya kalau lupa ayat ya, kayak tadi saya ingat tuh ada ayat gini kan, siapa yang menghidupi satu orang, faka'an nama ahyanas jami'an, sama dengan menghidupi seluruh manusia. Jadi kalau kita anak kita satu nih, kita biayai, kita sekolahin, kita kasih jajan sampai layak hidupnya, itu sama dengan menghidupi seluruh manusia. Siapa yang membunuh satu orang, faka'an nama qatalanas jami'an, maka sesungguhnya dia membunuh seluruh manusia. Makanya kenapa mencari nafkah itu, memberi nafkah itu termasuk cepat diijabah doa, karena dampaknya luar biasa. Itu. Nah, itu surat Al-Maidah ayat 32. Saya lihat dari handphone itu. Kalau Al-Quran lama dulu. Nah, jadi Al-Quran lebih baik keseluruhan, tapi kalau tidak ada kondisi darurat, pakai handphone nggak ada masalah. Oke. Baik ya, buat Pak Erlang nih, mudah-mudahan bisa ke ini ya tadi, pertanyaan tadi. Kemudian ini ada lagi menyambung setelah Pak Erlang tadi yang meneruskan yang tadi, yang anak tiri yang emang mesti disamakan katanya tadi, ini kan apa perlakuan yang lain-lain ya, emang ini agak berat ya tadi ya, maksudnya berat untuk orang tertentu tapi juga ada yang ringan bagi orang tertentu ya. Gimana tadi tanggapannya? Ya, rubba akhilaka lam tadil umuka, ada saudaramu yang tidak dilahirkan dari ibumu, ada anak kita yang tidak ibu lahirkan. Siapa? Anak tiri. Waktu Nabi SAW itu wafat ya, yang paling kenceng nangisnya siapa? Anak-anak tiri beliau. Karena luar biasa ya, menikahi janda, menikahi duda yang anaknya banyak, niat untuk membantu. Qal mujahidi fisabilillah, itu jihad fisabilillah. Saya pernah menemukan ya, satu orang meninggal istrinya, kalau nggak salah 3 anaknya, 4 anaknya. Nah, susah cari ini kan, cari pengganti istrinya, karena anaknya banyak kan. Udah Kang, saya bilang berangkat umroh saja lah, ditawafkan kan tawaf itu termasuk manhajun insan, proposal manusia. Di situ ketika tawaf tuh boleh minta rezeki, minta jodoh gitu ya. Cuma sayang Ka'bah tuh jauhnya, mun aya di Tasik masih kan. Nah, poe kan itu berangkat pulang ada ta'aruf, sebutlah si Pulan. Ternyata si Pulan itu anaknya juga 3, ya sudah punya 7 kan. Ji kumaha cenah. Saya terus terang respek sama dia. Dia gimana? Alhamdulillah respon. Cuma anak-anaknya belum setuju. Tidak setujunya apa? Saya bilang, karena khawatir semua anak itu, yang anak si bapak khawatir bapaknya menderita, anak si ibu khawatir ibunya menderita. Satu jawabannya, perlihatkan bahwa bapak suami yang baik, perlihatkan bahwa bapak ayah yang baik, perlihatkan ibu adalah ibu sambung yang baik. Karena anak tiri itu bagian dari amal soleh kalau kita pelihara. Samakan semuanya, ke anak tiri, ke anak sendiri, disamakanlah. Punya anak 1, jadi sudah 8 ya anaknya. Itu Masya Allah ya. Kata anak pertama yang tidak setuju itu, dari suami yang dulu, saya nyangka khawatir ibu saya menderita. Ternyata Masya Allah, makasih Pak, walaupun bapak sambung, tapi saya merasa diperlakukan seperti anak sambung, anak sendiri katanya. Begitupun dari itu, dari anak si bapak, makasih mah kata, manggilnya mama ya, karena ternyata mama ibu yang baik, walaupun saya tidak dilahirkan dari rahim mama, tapi mama tetap memperlihatkan kerahimannya katanya. Setelah itu ya semua pada nangis kan waktu itu. Akhirnya saya jadikan contoh pada semuanya, bahwa tidak identik ibu tiri itu hanya sayang kepada ayahku saja katanya ya. Luar biasa, jadi ayah tiri, ibu sambung, ayah sambung, anak sambung, perlakukan sama. Karena yang di rumah itu adalah tanggung jawab kita semua. Tentu ini juga ada kebesaran hati masing-masing tadi. Memang teorinya mudah, tapi sangat susah. Ya. Bahkan ada orang mundur lagi karena banyak anaknya katanya. Padahal itu sumber rezeki kan. Sumber rezeki. Iya. Oke. Pemirsa di rumah masih bisa mempergunakan line interaktif ya di
022-721-4214 atau di line WA interaktif ke Pak Ustadz, tidak bisa nelpon di 081-2211-6740. Kita lanjut lagi tadi ya, ini ada lagi beberapa pertanyaan dari 119. Ini ditinggal suami udah 2 tahun katanya, Tad. Ngilang aja begitu aja, Tad. Ini cara nyikapinya gimana, Tad? Ya, pertama kalau lihat sigo taklik ya. Sigo taklik. Untuk perjanjian setia di situ, sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya, kalau nggak salah 2 bulan namanya, 6 bulan tidak ngasih nafkah lahir batin, nah istri mengajukan cerai. Namanya khulu. Tapi sebelum mengajukan cerai, hendaklah musyawarah keluarga. Panggil keluarganya, datangnya keluarga. Ini gimana nih rumah tangga ini? Karena rumah tangga itu kan kalau benar dibina dengan baik, itu nisfuddin, separuh dari agama. Nilainya lebih dari haji, Pak. Lebih dari haji, lebih dari umroh. Makanya kalau dia menyakiti, mentelantarkan, berarti separuh agama telah dia cederai. Makanya sukses itu berawal dari rumah. Sampai sekarang ini kan siapa ya, ada Pak Bupati kalau nggak salah, wajib di dompet itu ada foto keluarga. Sekarang ini ya, minimal diingatkan gitu. Saya itu bawa pemajikan gitu. Gitu, gitu. Foto anak gitu ya. Bagus lah sekali-kali tempel tuh di DP atau ya di handphone itu. Ulah foto tetangga. Nah, jadi musyawarah keluarga segera. Jadi ibu harus aktif di situ. Jadi aktif segera. Ini status saya harus jelas nih. Ada istilah janda bodong ya, namanya itu. Disebut punya suami nggak ada, tidak punya suami juga masih statusnya belum jelas kan. Dan mentelantarkan pasangan itu bagian dari nifak. Nifak itu munafik, yang ujungnya kehancuran. Makanya jangan menggantung istri, menggantung suami. Minta cerai tidak diikuti, tidak diizinkan, aku mau maneh aja. Itu nggak bisa. Agama bukan main-main, pernikahan tidak main-main. Makanya terlalu banyak orang yang berakhir dengan na'udzubillah terpuruk karena mentelantarkan. Dan update yang sekarang itu per hari ini setiap pandemi, gara-gara pandemi udah hampir setahun ini katanya, satu hari sampai ada 100 atau 200 berkas yang mengajukan perceraian katanya. Wah itu luar biasa. Zaman yang sekarang. Di zaman normal saja sehari 250. 250 tadi? Ya itu zaman normal. Karena sekarang udah 1000-an lebih ya katanya. Malam ya. Makanya bila suami sudah PHK, maka istri harus bertindak segera. Apa nih solusinya? Karena ya walaupun tidak identik cerai itu jelek, tidak identik ya. Karena daripada menderita. Ya. Awet derajat juga sebenarnya juga salah juga. Salah. Itu juga tidak benar juga sebenarnya. Tidak benar juga. Makanya harus berusaha dua-duanya. Karena suami itu satu tim di situ. Satu tim. Ini suami udah produktif, istri ada bakat, istri yang cari nafkah. Gak ada masalah dalam agama. Berlomba-lomba pada kebaikan, berlomba-lomba dalam mencari nafkah. Tad, sebelum ada ke pertanyaan yang lain, Tad, ini saya ada beberapa pendapat yang mengatakan gini katanya, Tad. Waktu zaman Rasulullah katanya, itu hampir nyaris tidak ada kejadian bencana alam katanya. Itu karena zaman Rasul itu menjaga banget yang namanya tatanan keluarga katanya, Tad. Konon katanya, Tad, banyaknya bencana dengan segala huru-hara itu karena sekarang itu rentan banget tentang keluarga katanya, yang baik dari perceraian, dari yang lain katanya. Itu tanggapannya tadi gimana? Iya gini, jadi dalam Quran itu gini, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyatin fa nafsika. Keberhasilan, kebahagiaan itu rahmat dari Allah. Apapun bencana, kesalahan dirimu sendiri. Jadi makna dhuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Saya baca kata Abu Bakar As-Siddiq adalah rusaknya daratan diisi oleh manusia yang tidak bisa menjaga lisan. Innal bala'a muqallun bil mantiq. Sesungguhnya bencana itu berawal dari lidah. Dari lisan. Jadi rumah tangga itu bisa hancur karena lisan. Kalau lisan sudah kasar, makanya kenapa Nabi sering menyebut isinya itu luar biasa ya, Nabi ya, luar biasa ya. Maka ya Humairo disebut kelebihannya dan menyebut-nyebut kelebihan istri bagian dari amal saleh. Dipuji istrinya, kalau jalan selalu di depan istrinya. Karena Islam datang itu untuk hibdunisa, menjaga kaum wanita. Menjaga kaum wanita. Yang kedua, katanya rusaknya lautan itu karena hati yang kotor. Nah kalau lisan tidak terjaga, memfitnah, menjelekkan orang, itu pintu bencana. Makanya ada hadis salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia di muka bumi tergantung lisannya. Sampai ada hadis ini,
As-samtu jainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Daripada bicara menyakiti orang, memfitnah orang, lebih baik diam. Sampai kata Nabi, as-samtu as-samtul islah. Diam itu damai. Nah, daripada bicara menimbulkan konflik, udah diam aja lah. Makanya kalau ada yang marah menjadi rumah, sebutlah istri marah, diam. Dia 10, kita 1. Nah, kenapa? Daripada bicara tambah nyala api marah. Sampai Sayyidina Umar pernah dimarahi istrinya, terus sampai sahabat dengar. Sampai kata Umar bin Khattab, maafkan saya, katanya. Hanya 1. Sampai sahabat tanya, ya wahai Khalifah, engkau dimarahi 1000 kata, engkau hanya mengatakan, maafkan saya. Kata Sayyidina Umar, makin marah istri katanya, makin banyak dosa suami berguguran. Itu karena diam lebih baik katanya. Nah, diam lebih baik. Nah, 1. Kedua, man kaffa ghadabahu kafalu anhu adabahu. Siapa yang bisa menahan amarah, maka Allah akan menahan azab kepadanya. Menahan azab. Allah. Dan itu sejelek-jelek marah, sejelek-jelek amarah itu di rumah. Sampai malaikat balik lagi itu. Kalau dengan teman, dengan orang lain wajar lah. Kalau di rumah kan marah ke istri yang punya rahim, istri yang melahirkan anak kita. Marah sama suami yang cari nafkah. Kepada yang punya jasa saja sudah marah, apalagi sama orang lain. Makanya hati-hati kalau rumah tangga sudah mulai, sampai ada hadis yang lain mengatakan, aras itu kan goncang. Cuma 1, karena banyak cerai. Aras itu goncang. Makanya salah satu yang terperinci dalam Al-Quran adalah, di luar waris ya, adalah masalah rumah tangga. Ada masalah ulah wara kabur. Karena mitoha deket tabur ulah di rumah dulu. Nanti ngobrol berdua, masih belum beres, jangan langsung kabur. Pisah tempat tidur. Itu lama sekali pisah tempat tidur, belum beres juga, datangkan 2 hakam. Itu prosesnya lama Pak, sampai kepada kata-kata cerai itu. Nah gitu. Makanya betul. Kalau rumah tangga banyak ribut, suami banyak menyakiti istri atau sebaliknya, bisa jadi bencana datang. Begitu. Oke. Pemirsa, sebelum kita lanjut, rupanya ada beberapa pesan dulu yang akan mau lewat berikut ini. Persilakan, mangga. Pemirsa Bandung TV kembali lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi yang tayang setiap hari Rabu jam 6.30 sampai jam 7.30. Mudah-mudahan juga minggu depan pun juga kita akan tetap tayang. Ada lagi beberapa pertanyaan tadi, ini yang agak baru tadi, menghadapi di 205 tadi. Ini menghadapi suami yang pelit katanya tadi, gimana tadi? Ya begini, ketika terjadi ijab kabul, siapa? Jang, ya, Bapak nikahkan hidup, putra Bapak, kan Imam Syafi'i harus nyambung ya, terima saya nikahnya dengan mas kawin tersebut. Saat itu suami sudah punya amanah, bukan amanah mobil, amanah rumah, tapi amanah anak orang. Karena yang namanya nikah itu kan menyerahkan anak, dari kecil sampai dewasa, disekolahin, nggak main-main. Terus gede bikin kebedak batur katanya. Sudah dikasihkan, ditelantarkan, itu udah zolim. Dan setiap kezoliman katanya, setiap menyakiti, innahu la yuflihu zolimun. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Jadi kebahagiaan akan hilang. Nah, salah satu bentuk membahagiakan adalah dermawan kepada keluarga. Jadi kalau ingin tahu orang itu dermawan atau tidak, lihat kepada istrinya, lihat kepada anaknya. Kalau anaknya hitungan, istri nawai hitungan, komo meureun kana sanes. Nah, tugas ibu adalah aktif ngasih tahu. Sering dengar lah pengajian suaminya. Nah, cuma harus dilihat juga. Kenapa suami jadi pelit? Ada pelit karena ingin hemat, ada. Karena kalau sudah boros, istri boros, suami pening tuh. Suami boros, istri boros, pening berjamaah. Nah, jangan-jangan ini kan ada istilah Sunda, seetik mahi lobanya saya. Nah, dikasih dikit, mahi. Kasih banyak nyesa. Itu yang bagus. Sampai Nabi mengatakan, aku tidak pernah mencium tangan seseorang. Kecuali 2 dalam hadis itu. 1,
mencium tangan putrinya Siti Fatimah. Saya waktu ke Turki itu lihat pakaian Siti Fatimah itu sampai ngelas kata orang Sundanya. Oh inilah pakaian putri Nabi Siti Fatimah. Karena Siti Fatimah itu waktu ditanya mas kawin hanya minta cincin besi. Kenapa nggak minta unta? Malu dong mungkinnya kalau sekarang itu ya. Saya ingin mempelopori bahwa wanita mampu hidup sederhana. Nabi mencium tangan putrinya dan bersabda, "A'dumun nisa barokatan aisaruhunna mu'natan." Wanita yang paling besar berkahnya, yang paling ringan tuntutan kepada suaminya. Mau dikasih boros, suami dalam rangka menghemat, apa istilah Sunda, diawer gitu ya, ngasih gitu, itu tidak masalah. Karena itu ada pelajaran. Tapi kalau tanpa alasan, tiba-tiba kikir, nah itu yang jadi masalah. Karena hancurnya rumah tangga karena kikir. Sampai tahlikuddin, para penghancur agama itu satu bakhil, kikir. Hancur rumah tangga karena kikir. Semua. Nggak main-main itu. Nggak main-main itu kikir itu. Ayah istri, Ustadz saya nggak tahu berapa penghasilan suami saya katanya. Tiba-tiba dia gini-gini, astagfirullah, ujungnya cerai. Suaminya sampai nyembah-nyembah gini, piraku mah, rek pangsiun kia, bapak geus pang mamah minta cerai. Sudah cukup katanya. 29 tahun saya dikhianati. Harusnya terbuka. Berapa penghasilan? Nah, kita beli apa aja berapa? Harus jelas gitu kan. Nah, sampai gimana Bu kalau butuh uang? Saya harus miring-miring katanya. Beri macam ayat kursi gitu ya. Nah, yang aman adalah terbuka. Berapapun uang diberikan kepada istri, walaupun uang diberikan sama istri, semuanya tidak ada artinya dibandingkan capeknya istri melahirkan. Itu melahirkan tuh berat itu. Dikasih upah berapapun, gak bisa sama capeknya. Karena capeknya istri melahirkan ada dalam Quran. Capeknya suami cari nafkah nggak ada dalam Quran. Makanya tidak boleh egois di situ. Tidak boleh egois. Begitu dapat rezeki kami, ya punya istri, punya anak. Istri kerja dapat rezeki kami juga. Nanti kalau suami berpenghasilan, istri berpenghasilan, satukan semuanya. Bikinlah RAB rumah tangga gitu kan. Ya. Tolong alam bisa. Oke, luar biasa tadi nih. Baik teman-teman di rumah atau pemirsa Bandung TV, ibu bapak bisa line interaktif ya. Masih di 0227214214 atau di line WA di 081221164740. Nah ini ada lagi pertanyaan tadi katanya di 024 ini suka menangis tadi bila baca Quran. Waduh ini bagus sekali nih. Gimana tadi? Oh boleh, gak ada masalah ya. Kalau ingin merasakan nikmatnya nangis ya istilah ya. Sampai para sahabat tuh sampai bengkak ya. Cari nul kata orang Sunda. Karena nangis. Karena kalau orang sudah tahu artinya, yaitu kalau waktu pertama kali COVID ya, itu saya nggak tahu ada yang nangis di belakang ya. Saya sendiri nggak nangis ya gitu. Begitu alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pas pulang gandeng saya. Pak Ustaz, Pak Haji, saya tadi nangis dengar ayat itu kan. Itu surat apa? Saya bilang kenapa? Baru saja katanya ada yang meninggal karena COVID katanya. Nah itu karena meninggal, pas yang dibaca masalah yang meninggal kan, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, saya bilang pertahankan itu. Karena ternyata Allah itu mudah dipengaruhi dengan air mata kita. Mudah dipengaruhi dengan air mata kita. Boleh nggak ada masalah ya, tapi dalam hadis tidak boleh berlebihan. Kalau raung-raung tetangga tahu ya jangan. Ya. Fa ilam tabku ya Rasulullah, saya nggak bisa nangis ya Rasulullah. Fatabaku pura-pura cerik baca nama gitu ya. Oke, ini ada lagi di 192 ya. Ta'aruf itu gimana caranya tadi biar nggak terlalu biar nggak terlalu ini katanya bebas ya. Ta'aruf itu gini, mengenal sampai detail. Ya. Nah, mengenal kalau umpamanya gini, ta'aruf rumah nih. Tetangganya gimana, sumber air gimana, nanti tempat ibadahnya apa ada nggak, tetangganya baik-baik atau tidak. Kalau ta'aruf pada calon istri calon suami, anak siapa, turunan baik atau tidak. Karena jangan trio dengan rumput yang hijau tapi tumbuh di tempat yang kotor. Jadi bibit, bobot, bobot, apalagi bebet gitu. Nah itu harus bagus. Ya. Karena nikah bukan 1, 2, 3 bulan. Seumur hidup yang sama-sama terus di situ. Yang nu gelis, yang nu kasepa ya bosenak gitunya. Kamu yang nu goreng gitunya. Itu ya. Harus benar-benar ta'aruf. Nah, setelah ta'aruf nanti ta'awun kerjasama. Tidak mungkin ada ta'awun kalau tidak mengenal calon kita. Nah, kalau sudah ta'awun kerjasama nanti tafahum, saling memahami.
oh ternyata hasil ta'aruf calon saya itu punya penyakit ini. Bahkan nanti jadi saling memaklumi. Jadi memaklumi masing-masing kekurangan yang lainnya tadi. Saya sempat merenung gini ya, ada seorang ibu, punten, suaminya kurang dengar. Untung nggak latihan cina mengajukan motorik cina. Kenapa Bu? Waduh, atasan saya di kantor saya kurang dengar karena gendang telinganya keganggu. Itu kena radiasi handphone rupanya. Allahu Akbar. Untung cina abdi geus latihan Pak Ustadz cina. Kenapa? Suami saya kurang dengar kata. Wah, alhamdulillah. Kenapa? Sebelumnya saya ta'aruf. Nah, jadi ta'aruf, nanti ta'awun, nanti tafahum. Nah, kesannya terus saling kerjasama, kemudian saling memahami. Kalau saling memahami, kesananya itu insya Allah mudaroh, toleran. Nah, al-mudaroh itu wal imanu kornan jami'an. Toleran dengan iman itu satu kesatuan. Kalau suami toleran sama istri toleran sama suami, dua perkataan. Terima kasih, mohon maaf. Istri berbuat baik, hatur nuhun. Nah, kalau kita berbuat keliru, minta maaf. Itu dua kata itu katanya sumber kedamaian di rumah. Jujur, saya yang salah, mohon maaf. Nah, berikan terima kasih, sampaikan apresiasi, dan ternyata minta maaf itu sangat penting. Punten kata orang Sunda itu bagus. Yang kecil. Kita jam 1 di rumah macet, halus kubasa, goreng kubasa, telepon. Kayaknya macet, Bapak nggak bisa tepat waktu. Bagus. Kalau ngop kayak terus kan ada istri yang baik itu sebelum suami datang nggak mau makan. Tapi kebegang, telat pada datang gitu. Nah, toleran di situ. Ya, gitu Pak Agung ya. Oke. Kalau umpamanya ta'aruf agak sungkan karena khawatir berbebas melalui ayah ibunya. Ya, nah, kedekatan kepada Allah sangat dibutuhkan. Ya Allah, dia hambamu, saya hambamu juga. Kalau dia jodoh saya, udah beri kemudahan. Udah gitu aja. Karena kalau sudah manusia yang dijadikan perantara, ada istilah pagar makan tanaman ya. Nah itu, melalui orang tuanya bisa, pamannya bisa, temannya bisa, begitu ya. Luar biasa. Pemirsa Bandung TV, kita akan sebelum ada yang menelpon atau ini, kita lanjutkan lagi ini. Tadi ada lagi di 015 tadi ini ingin umroh, cuman karena pandemi ini solusinya gimana katanya? Iya, Masya Allah ya. Mekah itu kosong sekarang ya. Jadi karena kita sudah sering ke sana jadi tahu ya. Karena tidak ada yang haji, tidak ada yang umroh, jadi hanya 4 baris, hanya 10 baris dan jarang-jarang lagi. Nah, gimana alternatifnya gitu kan bagi yang mau berangkat umroh? Memang untuk di Mekah, Tanim, Ja'rona, Hudaybiyah, mikotnya. Kalau di Madinah ingin umroh bisa sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Nah, terus gimana kalau kita ingin umroh tapi tidak bisa berangkat ke Mekah? Kemudian ada alternatif. Satu, ongkos umroh berikan kepada masjid. Nah, niatkan. Umpamanya ongkos umroh berapa? 25 juta, kasih ke masjid. Tong hitungan lah, dah kita hitungan ke orang. Mangga, dia nggo karpet, mangga, dia nggo Quran, mangga. Susah nyalurkannya, boleh telepon sama kita ya, bisa dibantu itu. Kedua, untuk renovasi rumah yang membutuhkan. Ada istilah bedah rumah kan? Nah, ini di satu desa umpamanya ini rumah ada 4 orang. Udah, yang satu 15, yang satu 10 juta. Silahkan renovasi. Karena boleh jadi yang berangkat umroh itu bukan 1 orang. Jadi boleh jadi satu rumah itu oleh 4-5 orang yang umroh. Dengan cara itu tidak ada rumah yang bocor. Luar biasa tadi. Kalau rumah nggak bisa, perbaiki jembatan. Sehingga antar kampung itu terjadi silaturahmi. Karena dosa besar itu adalah membiarkan 2 kampung terjadi permusuhan. Karena tidak ada jembatan. Kan sekarang banyak jembatan yang putus ya. Nah, itu juga tidak bisa angkat anak asuh sebanyak biaya umroh. Nah, umpamanya 25 juta, udah simpan, angkat anak asuh, kadar ustad. Nah, sebutlah bahasa Arabnya ke Gontor umpamanya. Nanti tafsirnya kemana? Ke Sukabumi umpamanya. Nanti belajar Al-Qur'annya ke Cicalengka umpamanya. Nanti pulang dia jadi ustad, mengkadar ustad yang baru. Dan mengkadar ustad yang baru bagian dari amal soleh. Berarti menciptakan warasatul anbiya. Apalagi kondisi sekarang ini sudah 207 yang wafat para kiai. Itu kebayang itu. Jangankan sifatnya nasional ya atau Jawa Barat. Sa-RT aja wah ustad ribuh. Pas meninggal dunia bingung sanu nyolatkeun. Kan kejadian tuh di satu tempat nyolatkeun ku sabutara biasa salat jenazah make ruku. Jamaah ribut dia kunaon make ruku. Dosana gede teuing. Wah itu bisa dengan cara ngangkat anak asuh. Begitu. Oke, dan sayang sekali nih waktunya nih benar-benar sudah habis.
Pemirsa Bandung TV yang di rumah ataupun yang berada di jalan, saya pikir hari ini kita kembali mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang mudah-mudahan kita bisa memberi bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan tentu saja kita semua bisa mendapatkan ridho Allah semua. Kami kru yang bertugas kami kru yang bertugas dan Ustadz juga, sebelum kita ke iniin, barangkali bisa membawa ada kesimpulan atau doa ya sedikit. Untuk pemirsa Bandung TV, kalau ingin doa diijabah, perhatikan nafkah dan mencari nafkah untuk keluarga, mencari nafkah untuk anak, untuk istri, insya Allah mempercepat doa kita diijabah. Ada dosa besar yang menyebabkan orang itu bangkrut adalah mentelantarkan darah dagingnya. Itu sudah dosa besar. Makanya mari yang kerja belum bagus, perbaiki kerjanya. Yang belum mendapatkan pekerjaan, terus berusaha. Burung terbang dari sarangnya, ternyata pulang bisa makannya. Apalagi kita punya akal. Allah memberikan kekurangan kepada kita, tapi jangan lupa, Allah berikan kelebihan. Siapa yang memaksimalkan kelebihannya, maka bagian dari pintu mendapatkan rezeki. Mudah-mudahan yang sedang bekerja, selamat bekerja, dan kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Razzaq ya Wahhab ya Mughni ya Kafi ya Basit, ubsut alaina rizqan thayyiban halalan wa khairan katsiran. Wa hasil maqasidana ya Razzaq, wa hasil maqasidana ya Mughni, wa hasil maqasidana ya Kafi, wa hasil maqasidana ya Basit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah rabu depan ketemu lagi. Ini WA yang belum saya jawab, insyaallah selama di perjalanan akan saya jawab ya, mudah-mudahan bisa. Terima kasih Tad. Kami kru yang bertugas mohon diri pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair.